Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan evaluasi akhir semester mata kuliah pengelolaan citra digital dengan tema klasifikasi jenis pangan lokal unggulan Indonesia. Saya Amanda Maulana dengan NBI 14623000234. Saya Jen Gabriel Perwesasi dengan NBI 1462300204. Saya Ricardino Manuel Tilman Korea dengan NB 14620017. Di sini di bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran penting dalam aspek kesehatan, budaya, dan gaya hidup. Berbasis jenis makanan memiliki karakteristik visual yang berbeda, seperti warna, terstruktur, dan bentuk di era digital saat ini. Dokumentasi dan identifikasi makanan berbasis citra menjadi semakin penting, terutama dalam bidang kesehatan, gizi, industri kuliner, serta pengembangan aplikasi cerdas seperti food recognition dan kalori. Estimasi, namun proses identifikasi jenis makanan secara manual dari citra memerlukan ketelitian tinggi dan masih bergantung pada kemampuan manusia, sehingga kurang efisien jika diterapkan dalam skala besar. Perkembangan teknologi, pengelola citra digital, digital image processing, dan mechanical learning membuka peluang untuk mengoptimasikan proses identifikasi dan klarifikasi makanan berdasarkan citra visual dengan memanfaat teknis ekspresi fitur seperti bug of visual word, seperti algoritma klarifikasi seperti Kerners, Neighbors, KKN, Perceptron, dan multilayer. Perceptron MLP sistem dapat dilatih untuk mengenali pola visual yang mendadak satu jenis makanan dengan jenis lainnya. Metode tersebut dikerjakan dengan mengekstraksikan informasi penting dari citra, seperti terstruktur, bentuk, dan distribusi warna. Kemudian mencocokkan dengan data referensi untuk menemukan kelas makanan yang sesuai. Penelitian ini beruntung untuk mengimplementasikan sistem klarifikasi citra makanan menggunakan berbagai metode, pengelola citra digital, dan algoritma klarifikasi, serta membandingkan kinerja masing-masing metode dalam mengklarifikasikan jenis makanan berdasarkan dataset yang telah disiapkan. Dataset yang digunakan adalah food classification, dataset yang menyediakan berbagai citra makanan dengan visual yang cukup kompleks. Dan machine learning yang menemui MATLAB processing peningkatan kualitas citra, ekstraksi fitur hingga klasifikasi dapat diimplementasikan secara terstruktur dan efisien. Oleh karena itu, dalam laporan ini, penulis menusungkan perencanaan sebuah aplikasi berbasis graphical user interface untuk klarifikasi citra makanan. Aplikasi ini mencakup beberapa tahap utama, yaitu peningkatkan kualitas citra, segmentasi objek makanan, ekstraksi fitur digunakan metode bug visual word.
serta klarifikasi jenis makanan digunakan algoritma K-NERS, Neighbors, Peretron, dan multilayer. Peretron diharapkan sistem ini dapat memberikan gambar penerapan pengelola citra digital dalam permasalahan nyata, khususnya pada bidang klasifikasi citra makanan. Di 1.2 tujuan dari praktikum ini adalah memahami dan mengimplementasikan proses persiapan dataset untuk klasifikasi digital. Di yang nomor 2, mengimplementasikan ekstraksi fitur menggunakan metode bug of visual words. Yang 3, mengimplementasikan berbasis metode klasifikasi KKN, Perceptron, multilayer, dan Perceptron. Yang 4, melakukan training dan testing model klasifikasi. 5, mengenali dan membandingkan hasil akurasi dari berbagai metode klasifikasi. 6, menemukan metode terbaik untuk klasifikasi jenis burung, jenis makanan. Di bab 2, tujuan perpustakaan, di 2.1, klasifikasi citra. Klasifikasi citra adalah proses mengidentifikasi dan mengelompokkan citra ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan fitur-fitur visual yang diekstrak dari citra tersebut. Dalam konteks mechanic learning, klasifikasi citra melibatkan tahapan processing, ekstrak fitur, training model, dan testing model untuk mengidentifikasi kategori dari citra yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di 2.2, bug of visual word. Bagi yang bug of visual word adalah metode ekstraksi fitur yang mengadaptasi konsep bug of word dari natural language processing ke domain komputer visual. Metode ini dikerja dengan cara mengekstrak fitur lokal seperti shift, source, atau hook dari berbagai posisi dalam citra. Kemudian mengelompokkan fitur-fitur tersebut menjadi sejumlah cluster visual vocabulary. Setiap citra kemudian dipresentasikan berbagai histori, frekuensi kemunculan visual word yang dapat digunakan berbagai input untuk algoritma klasifikasi. Di sini dilanjutkan sama teman saya. Baik, di sini 2.3 K-NERS Network atau KNN. K-NERS Network adalah algoritma superset learning yang sederhana namun efektif untuk klasifikasi KKN. KNN bekerja dengan cara mencari data training yang paling dekat berdasarkan jarak Euclidean atau metrik lainnya dengan data testing yang akan diprediksi, kemudian menentukan kelas mayoritas dari K tetangga terdekat tersebut sebagai hasil prediksi. Keunggulan KNN adalah tindakan memerlukan tahap training yang kompleks, namun kelemahannya adalah memerlukan komputasi yang besar saat melakukan prediksi, terutama jika dataset training sangat besar. 2.4
Natural network. Natural network adalah atau jaringan saraf tiruan adalah model komputasi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia. Terdapat beberapa jenis neural network yang digunakan untuk klasifikasi patron neural network dengan single layer yang cocok untuk masalah linear separable, multi-layer perpetron, neural network dengan hidden layers yang dapat menangani masalah on layer dan kompleks. Neural network belajar dengan cara menyesuaikan bobot koneksi antara neuron melalui proses backpropagation sehingga dapat meminimalkan error prediksi pada data training. Terus di sini bab 3, desain dan implementasi. 3.1, deskripsi dataset. Dataset yang digunakan dalam praktikum ini terdiri dari citra makanan dengan spesifik sebagai berikut. Sumber dataset dikumpulkan dari berbagai sumber dengan 3 kategori makanan. Jumlah kategori 3 kelas, rendang, sate, soto. Jumlah data training rendang 21 citra, sate 21 citra, soto 21 citra. Jumlah data testing tersedia untuk setiap kategori dalam folder test. Format file gambar dalam format JPG atau PNG. 3.2 persiapan dataset. Tahap persiapan data meliputi pengorganisasi dataset. Dataset disusun dalam struktur folder train dan test, di mana setiap kategori memiliki folder sendirinya. Pembacaan dataset menggunakan fungsi image data store di MATLAB untuk membaca seluruh citra dan label secara otomatis berdasarkan nama folder. Pembagian data menggunakan fungsi getImagePath untuk mendapatkan path dari citra training dan testing beserta labelnya. 3.3 ekstraksi fitur. Proses ekstraksi fitur menggunakan metode back of visual word dengan tahapan 1. Pembentukan vocabulary menggunakan fungsi construct vocabulary untuk membuat visual vocabulary dengan ukuran 10 jumlah kostum dalam comments close string. Vektor quantition menggunakan fungsi back of visual word untuk mengkonversi setiap citra menjadi histogram frekuensi visual word. Hasil ekstraksi menghasilkan vektor berukuran n XD, di mana n adalah jumlah data dan d adalah dimensi fitur. 3.4 metode klasifikasi. 3.4.1 KNN. KNN diimplementasikan menggunakan fungsi KNN dari MATLAB untuk membentuk model, kemudian fungsi predik untuk melakukan prediksi pada data testing. 3.4.2 perceptron. Perceptron diimplementasikan sebagai single layer neural network dengan tahapan konversi label kategori ke bentuk biner, testing model, dan prediksi. Multilayer perceptron diimplementasikan menggunakan Fedford network dengan 50 hidden neurons yang mampu menangani masalah on layer lebih baik dibandingkan single layer perceptron. Di sini lanjut lagi bab 4 hasil dan pembahasan. 4.1 hasil testing. Proses testing dilakukan pada ketiga metode klasifikasi menggunakan dataset training yang telah disiapkan. Setiap metode memiliki karakteristik training yang berbeda. KNN tidak memerlukan proses training yang kompleks, hanya menyimpan data training untuk menggunakan saat prediksi.
per breakdown. Training dilakukan dengan maksimal 500 epoch, menyesuaikan bobot untuk memisahkan kelas secara linear. Terus ada lagi multi-layer per breakdown. Training menggunakan backpropagation dengan 50 hidden neurons, mampu mempelajari pola non-linear yang kompleks. 4.2 hasil testing, pengujian untuk klasifikasi, tabel hasil pengujian untuk prediksi. Di sini untuk nomor 1, untuk namanya rendang, untuk gambar ujinya seperti gambar di sini. Untuk hasil klasifikasinya metode KNN, hasilnya klasifikasi benar. Terus di sini ada metode per breakdown, klasifikasinya salah. Terus lanjut lagi metode multi-layer per breakdown, hasilnya klasifikasi salah. Terus di sini ada sate multi-layer per breakdown, hasil klasifikasi salah. Di sini ada sate, terus ada lagi metode per breakdown, hasil klasifikasi salah. Terus metode KNN, hasil klasifikasinya juga salah. Terus lanjut lagi di sini ada soto, metode KNN, hasil klasifikasinya salah. Sama juga yang di sini metode per breakdown, hasilnya juga salah. Di sini ada juga multi layer per breakdown, hasilnya juga salah. Hasil testing menunjukkan, lanjut lagi. Hasil testing menunjukkan performa setiap metode dalam mengklasifikasikan citra makanan pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Berikut adalah rangkuman hasil akurasi. Metodenya seperti tabel di sini. Untuk metode KNN-nya 56%. Keterangannya performa cukup namun akurasi masih tidak stabil pada berbagai jenis citra. Per background 100%, per background sangat baik dan paling konsisten dalam mengklasifikasikan seluruh data uji. Terus ada lagi multi layer per breakdown 52,06%, performa sedang menunjukkan keseluruhan. Terus untuk bagian 4.3 dilanjutkan dengan teman saya. Empat titik tiga, analisis perbandingan metode. Analisis perbandingan metode klasifikasi dilakukan untuk mengetahui kinerja masing-masing algoritma dalam mengenali jenis makanan berdasarkan fitur citra yang diekstraksi menggunakan metode Back of Visual Words atau BOVW. Pada penelitian ini digunakan 3 metode klasifikasi, yaitu Kanner-Snakeboard atau KNN, Perceptron, dan ada Multi-Perceptron atau MLP. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap jenis makanan memiliki karakteristik visual yang berbeda, seperti tekstur, warna dominan, dan bentuk penyajian yang berpengaruh terhadap performa masing-masing metode klasifikasi. Metode KNN menunjukkan performa yang cukup baik dalam mengklasifikasikan citra makanan dengan karakteristik visual yang relatif konsisten, seperti rendang yang memiliki tekstur dan warna dominan yang seragam. Perceptron menghasilkan performa yang sangat baik dan konsisten pada data uji. Hal ini menunjukkan bahwa fitur hasil ekstraksi BOVW cukup mampu memisahkan kelas makanan secara linear. Multi-layer perceptron memiliki kemampuan untuk mempelajari hubungan non-linear antara fitur citra, namun penelitian ini performa MLP belum optimal. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceptron memberikan performa terbaik pada dataset makanan yang digunakan, diikuti oleh KNN dan kemudian multi-layer perceptron. Lanjut bab 5. Bab 5 kesimpulan. 5.1 kesimpulan. Berdasarkan implementasi sistem dan hasil analisis dilakukan pada klasifikasi citra makanan menggunakan metode pengolahan citra digital dan machine learning, dapat dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, metode Back of Visual Words atau BOVW berhasil digunakan untuk mengekstraksi fitur visual citra makanan dan
dan merepresentasikannya dalam bentuk future vektor yang dapat digunakan untuk proses klasifikasi. Sistem klasifikasi citra makanan berhasil mengelompokkan tiga jenis makanan, yaitu rendang, sate, dan soto berdasarkan citra uji yang diberikan. Yang ketiga, hasil perbandingan metode menunjukkan bahwa perseptron menghasilkan akurasi tertinggi dan paling konsisten, diikuti oleh Canarese-Nigbors, sedangkan multi layer perseptron menunjukkan performa yang belum optimal pada dataset ini. Kinerja multi-layer perceptron dipengaruhi oleh jumlah data training dan parameter jaringan sehingga memerlukan data yang lebih besar dan tuning parameter untuk menghasilkan performa yang lebih baik. Yang kelima, MATLAB terbukti efektif sebagai platform pengembangan sistem klasifikasi citra karena menyediakan toolbox pengolahan citra digital dan mesin learning yang lengkap serta mudah diimplementasikan. Yang keenam, sistem klasifikasi citra makanan berbasis GUI yang dikembangkan dapat digunakan sebagai contoh penerapan pengolahan citra digital dan permasalahan yang nyata di bidang pengalaman makanan. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Udah. Mati rekor.